Selamat datang di podcast Laboratorium Diseminasi Wonocolo BPTP Jawa Timur. Episode kali ini, kita akan membahas organisme pengganggu tanaman atau OPT yang menyerang tanaman jahe. Seperti kita ketahui, keberadaan OPT akan mengurangi produksi apabila jumlahnya yang tidak terkendali. Sebelum melakukan pengendalian, kita perlu mengetahui jenis-jenis OPT yang menyerang berdasarkan gejala-gejala agar tidak salah melakukan penanganan. Untuk mengetahui jenis-jenis OPT yang menyerang tanaman jahe dan gejala yang ditimbulkan, akan kita bahas bersama narasumber dari BPTP Jawa Timur. Selamat datang Ibu Hani di podcast Labdis Wonocolo BPTP Jawa Timur. Terima kasih banyak, senang bisa gabung kembali dengan podcast Labdis Wonocolo. Pertama, kita akan mendefinisikan pengelolaan organisme pengganggu tanaman sebagai salah satu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman atau yang biasa kita kenal sebagai OPT, dengan salah satu cara memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan. Jadi cara yang diaplikasikan bisa satu atau bisa juga lebih dari satu. Tujuannya apa? Tujuannya dilakukannya pengendalian OPT adalah untuk mengurangi resiko kehilangan hasil dan meningkatkan mutu, serta juga untuk menjaga kelestarian lingkungan. Seperti yang kita ketahui ya Bu, OPT yang menyerang itu dapat terdiri dari hama maupun penyakit. Untuk hama, apa saja sih Bu jenis hama? Hama-hama utama yang paling banyak menyerang pada tanaman jahe. Berikut dengan jenis kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi jenis-jenis hama yang menyerang jahe itu banyak sekali jenisnya. Namun yang utama adalah lalat rimpang. Gejala yang ditimbulkan itu biasanya rimpang keriput dan busuk. Selain itu ada juga kutu perisai. Nah, yang jenis ini kerusakan yang ditimbulkan adalah timbulnya cairan tanaman dan rimpangnya bisa terisap dan menjadi kering lama-lama. Lalu, jika tanaman jahe kita misalnya terserang oleh hama lalat rimpang atau kutu perisai yang seperti Ibu jelaskan tadi, bagaimana rekomendasi dari BPTP perlakuan yang dapat dilakukannya, Bu? Rekomendasi yang kita bisa berikan untuk mengendalikan lalat rimpang, perlakuannya adalah pertama perlakuan benih, merendam benih dengan menggunakan air panas 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian jika air 40 derajat Celcius direndam selama 20 menit. Atau bisa juga dengan menggunakan insektisida potai seperti ekstrak nimba 2,5% dan ekstrak bungkil jarak 2,5%. Kemudian penyemprotannya dengan diklorpros, intervalnya 3 minggu sekali. Kemudian pemberian karbofuran 20-30 kg per hektar pada saat tanam. Itu pengendalian lalat rimpang. Sedangkan untuk kutu perisai dapat dengan memberikan perlakuan benih dengan menggunakan rendaman metil bromida atau aluminium fosfida, fumigasi, air panas 50 derajat Celcius selama 10 menit, insektisida sintetik seperti karbosulfan 2 ml per liter atau dengan menggunakan insektisida botani seperti ekstrak nimba 2,5% dan ekstrak bungkil jarak 2,5%. Nah, itu tadi untuk jenis-jenis hama dan berikut perlakuannya. Lalu jika dari jenis penyakitnya, apa saja Bu jenis penyakit yang paling banyak menyerang tanaman jahe? Dan apa saja gejala-gejala yang ditimbulkannya? Benar, jadi selain hama juga ada penyakit yang banyak menyerang tanaman jahe. Apa saja penyakitnya itu? Antara lain penyakit layu yang disebabkan oleh bakteri Rhizolnia solanacearum dengan gejala daun menguning yang pada akhirnya kemudian menggulung daunnya. Penyakit lain yang menyerang adalah buca akar. Ada luka akar dengan jenis kerusakan akar luka sehingga penyerapan hara menjadi terganggu dan patogen menjadi mudah masuk. Selain itu ada juga penyakit bercak daun
dengan gejala yang ditimbulkan daun menjadi kering. Fotosintesis tidak bisa berjalan dengan optimal. Kemudian pada akhirnya tanaman menjadi tumbuh kerdil. Dan ada juga penyakit busuk kering rimpang yang menyebabkan tanaman menjadi mati dan akarnya pun menjadi busuk. Agar penyakit yang menyerang pada tanaman jahe tidak menyebar dan memberikan kerugian yang besar, tentu kita perlu melakukan pengendalian. Dari rekomendasi BPTP Jawa Timur, untuk teknik pengendalian penyakit ini seperti apa saja, Bu? Baik, untuk pengendaliannya kita bahas satu persatu. Untuk penyakit layu bakteri, teknik pengendalian yang dapat kita lakukan adalah dengan memilih bibit yang diambil dari induk yang sehat. Kemudian pemberian antagonis yang dikombinasikan dengan kompos. Bisa juga dengan pemberian pestisida nabati, yaitu tepung gambir dan temulawak. Pada penyakit buncak akar, teknik pengendaliannya antara lain bibit kita ambil dari tanaman induk yang sehat. Kemudian pemberian Pasteurella penetrans sebanyak 2-5 kapsul per tanaman per 6 bulan intervalnya. Yang dimaksud dari Pasteurella penetrans tadi itu apa, Bu? Jadi bakteri Pasteurella ini adalah salah satu agensi hayati yang sangat potensial untuk pengendalian biologi nematoda parasit. Kemudian selain menggunakan Pasteurella, kita bisa memberikan tepung biji limbah sebanyak 25-50 gram per tanaman dengan interval 3 bulan. Dapat juga pemberian penggunaan mulsa jerami sebanyak 10-20 ton per hektar dan karbofuran pada saat tanam sebanyak 20-30 kg per hektar. Sedangkan untuk penyakit bercak daun dapat kita lakukan teknik pengendalian antara lain yang pertama pasti kita memilih bibit yang diambil dari tanaman induk yang sehat. Kemudian pemberian minyak cengkeh 10% dan pemberian mancozeb 2-3 kali dalam seminggu. Tadi Ibu menyebutkan yaitu mancozeb. Yang dimaksud dari mancozeb itu apa, Bu? Mancozeb ini adalah bahan aktif pestisida dari jenis fungisida yang banyak dilakukan oleh petani biasanya untuk mengendalikan penyakit karena jamur pada tanaman budidaya. Begitu. Dan terakhir, untuk penyakit busuk rimpang, pengendalian yang dapat dilakukan adalah selain memberi pupuk bibit yang dari tanaman indukan yang sehat, juga pemberian formula antibiotik. Nah, kalau mancozeb ini adalah bahan aktif pestisida dari jenis fungisida yang banyak digunakan oleh petani untuk mengendalikan penyakit karena jamur pada tanaman budidaya. Mancozeb ini sebagai bahan aktif mengenai merek mungkin terserah pada petani. Dan kemudian yang terakhir untuk penyakit busuk rimpang, kita bisa mengendalikan dengan memilih bibit yang sehat dari tanaman yang induk yang sehat pula dan dapat memberikan formula antibiotik. Demikian. Luar biasa sekali penjelasan dari Ibu narasumber kita. Jadi sekarang dapat kita ketahui jika terdapat beberapa jenis OPT yang menyerang tanaman jahe seperti pada penyakit terdapat layu bakteri, buncak akar, bercak daun, dan busuk kering rimpang. Sedangkan dari penyakit yang banyak menyerang adalah lalat rimpang dan kutu perisai. Tentunya pendengar tadi telah menyimak dan mencatat OPT dan gejala kerusakan yang ditimbulkan beserta penjelasan dari perlakuan yang dapat kita lakukan. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyempatkan hadir di podcast Labdis Wonocolo BPTP Jawa Timur dan memberikan materi yang tentunya akan kita butuhkan. Terima kasih juga kepada pendengar dan jangan lewatkan episode kami lainnya. Sampai jumpa di episode lain di podcast Labdis Wonocolo BPTP Jawa Timur.